Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dr. Haji Nurusadi SEMM, fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa. Sosok yang murah senyum dan senyumnya diterima di mana saja. Senang sekali malam hari ini saya bisa berbincang bareng sama Bapak Haji Nurusadi ya, yang benar-benar fine saja dimanapun ya. Oh ya, Pak Dokter, selaku fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa dalam gelar Pilkada Pemalang tahun 2024-2029, apa yang akan Bapak turut lakukan untuk memenangkan pasangan yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang GBC PKB, juga anggota fraksi PKB, kemudian merasa peduli, merasa ikut memeriahkan, ikut prihatin, ikut berjuang, ya, berjuang agar Pemalang ini kabupaten yang posisinya terendah se-Jawa Tengah ini bisa mendapatkan pemimpin yang mampu, yang layak, pemimpin yang bisa mengadakan terobosan, pemimpin yang tidak normal. Bahasa pas tidak normal. Kami tidak butuh pemimpin yang normal, karena normal ini Pemalang berat. Kalau sepak bola ini posisi skor 0-3, karena kita kosong harus kejar. Kalau malu normal biasa itu nggak bisa. Ayo Pak, menarik sekali itu. Ya tentang kalau bisa pimpinan Pemalang ini sementara yang rada edan sidik. Ya punya kelebihan dah. Berarti dibutuhkan gebrakan. Revolusi Pemalang. Ini tepat ini. Harus. Pemalang itu IPM Indeks Pembangunan Manusianya nomor 35 dari 3 kabupaten kota. Mau apa kita? Kalau dapatkan bupati yang biasa saja, ya biasa saja. 5 tahun ya begini, 10 tahun begini. Kita mau apa? Kita butuh bupati yang mimpinnya bagus, yang punya terobosannya bagus. Pemalang itu APBD, anggaran pendapatan daerah tahun 2023 kemarin realisasinya, belanja kebutuhan untuk bayar pegawai dan sebagainya 2,6 triliun, 2.600 miliar. PAD pendapatannya yang dimiliki hanya 360 atau 400 miliar, kurang 2.200 miliar. Ini kalau biasa saja, kapan kita mau bisa? Jalan rusak dan sebagainya memang wajar, memang nggak ada uangnya. Ya, kalau bupati hanya buang-buang duit, siapapun bisa, gampang. Bupati buang duit gampang. Ya, sebetulnya eksekutif kan sudah cerdas. Ya, kita punya ASN yang luar biasa cerdas, tinggal ngarahkan. Itu kan ngarahkannya dalam rangka buang duit. Bupati bagaimana cara mendatangkan duit? Rakyat kita itu pengangguran luar biasa, kemiskinannya 15,2%, pendapatan per PAD-nya kecil, ya, jalan hancur karena nggak punya uang. Ya. Kita itu 2.600 miliar, pendapatannya 400, butuh 2.200, minta DAU DAK. Kalau bupatinya orang yang luwes, ini jago kita, Vicky, ya, dia orang Jakarta, dia orang artis, dia masuk ke menteri itu tanpa protokoler. Kemarin ngobrol enak, saya ke menteri ini tanpa protokoler, karena dia memang orang sudah ngetop, mental sudah kenal dan sebagainya. Dan dia kita harapkan bisa mendatangkan investor. Kita butuh bupati yang dengan kementerian ini gampang ambil proyek. Rumah sakit butuh bangunan, rumah sakit butuh alat-alat, oke. Pendidikan, kampus boleh itu, butuh ini, oke. Kita butuh pasar, oke. Kita butuh dan apa, oke. Karena itu. Kemudian untuk pengangguran kita yang tinggi, beliau kan di Jakarta pusat investor, ya, bisa ditarik.
untuk buat perusahaan-perusahaan di Pemalang. Oh iya Pak, Butuh ini. pertanyaan saya yang sangat mendasar Pak. Ya, Kenapa Bapak kok selain karena kepengurusan ya di partainya, kenapa Bapak kok mulai getol sekali untuk mendukung Vicky Prasetyo Pak? saya melihat kelebihannya dia bukan orang biasa. Saya sampaikan Pemalang butuh pemimpin yang tidak biasa. Ya, kalau biasa buang duit itu gampang. Dia itu, ini contoh ini, beberapa kali sudah bawa artis dan itu gratis. Saya lihat mereka penuh perjuangan. Itu kan angel itu. Ya, ini sekarang Indonesia sedang rame tentang Erick Thohir, PSSI coba, naturalisasi. Itu kalau nggak otak brilian nggak bisa itu. Nah ini Vicky, kami harapkan bisa membawa investor sebanyak-banyaknya. Ini Pemalang di mata dunia, mata Indonesia sudah dikenal. Pemalang, ya, Jawa Timur bukan Jawa Tengah udah ini. Ya, jadi kita butuhkan kenapa Vicky? Karena Vicky kita harapkan dekat dengan kementerian, bisa ambil DAU, bisa ambil dana dari pusat. Kemudian dia investor, mudah-mudahan bisa ambil investor. Hiburan, mudah-mudahan keseniannya bisa rame, olahraganya bisa rame, kegiatan apa rame. Dia kan orang Berarti sudah bisa menunjang seluruh sisi ya Pak? bisa melihat sisi. Kita butuh itu. Ya, ini Vicky itu kita butuh orang yang bisa mendatangkan uang. Kita kan 400 miliar toh. PAD. Ya, untuk bayar gaji belanja pegawai itu 1,2 triliun. Dari mana? Ya, ada undang-undang berbunyi belanja modal minimal 30% dari belanja daerah. Belanja modal itu apa? Untuk pasar, untuk jalan, untuk mesin, untuk rumah sakit, untuk sekolah, ya, untuk bangunan-bangunan yang untuk masyarakat. Itu minimal 30%. 30% kali 2,6 itu 750 sampai 800 miliar. Harusnya 800 miliar. Nggak punya uang cuma 250, kadang 200. Mana bisa kita? Kemudian belanja infrastruktur. Undang-undang berbunyi minimal 25% dari DAU. DAU kita 1,2 triliun. Ya, harusnya 1,2 kali 25% paling tidak 250 miliar. Di Pemalang cuma bisanya 60 miliar per tahun. Ya, kalau jalan rusak memang begitu. Tanggung jawab pimpinan. Jangan ngambil uang sini aja, ayo keluar. Kalau perlu bupati itu 7 hari, di Pemalang cukup 5 hari saja. 2 hari nongkrong sana, ngambilin uang. Ya, meng-hire seluruh calon-calon investor untuk datang ke Pemalang. Datang ke Pemalang. Sumber alamnya tinggi, besar, banyak. Ya, Widuri itu 5 tahun, 10 tahun masih gitu-gitu aja. Ini bagaimana caranya mengundang investor. Ya, di Moga ada Wisma, ada hotel di B26 miliar sejak 2018. Sekarang sudah 2024, 6 tahun mangkrak, 26 miliar. Depannya ada kolam renang tidak diurusin. Nah, itu tinggal. Nah, ini butuh bagaimana pemimpin itu yang ada dimaksimalkan. Terus ini, ayo dari luar masuk ini banyak nih, tanah mau pertanian mau apa aja, tenaga kerja. Penduduk Pemalang 1,4 juta. SMK di sini, setiap SMK MA itu setiap tahun meluluskan 16.000, penuh dengan tenaga kerja. Luar biasa sebetulnya. Kita butuh, kenapa Vicky diharapkan bisa mengambil investor karena dia orang luwes, orangnya santun. Dia kan di pondok itu 9 tahun, dia kiai loh, di pondok 9 tahun. Dia kalau duduk santun, bicara juga santun, orangnya juga ya kalau merayu top lah. Itu kalau merayu cara wah nggak ada lawan itu. Saya kira kalau pendekatan dengan siapa-siapa dia bisa. Oh ya Pak, Ya. kans kemenangan untuk Vicky berapa persen kira-kira Pak? Ayo. Ya. Kami hanya butuh sosialisasi biar tahu sungguhnya Vicky itu siapa. Ya. Jadi biar imbang Vicky itu siapa, kemudian yang nomor ini siapa. Jadi kalau imbang, sementara yang dilihat Vicky itu kan Vicky seorang figur seniman, perannya memang begitu. Tapi coba, so apa sih untungnya Vicky? Saya jawab, Vicky orang artis, orang luwes, hubungannya kemanapun.
Saya lihat dulu dengan Erick Thohir, dengan Raffi Ahmad, dengan siapa-siapa itu enak dia. Kita butuh orang yang bisa mendatangkan. Kalau bupati hanya biasa gitu, ya begitu-begitulah. Mau 15 mau ya begitu saja. Jadi kalau masyarakat Gembor jalan di Balang paling hancur, ya paling hancur karena nggak punya uang. Kalau APBD dipaksakan untuk memperbaiki jalan, yang lain nggak uman. Nanti sekolah nggak dapat uang, rumah sakit nggak dapat uang. Oh iya Pak, ada hal yang berbanding terbalik Pak. Ya, Terkait dengan figur Vicky ya. Vicky kan dikonotasikan seorang gladiator ya. Yang banyak orang itu asumsi orang itu Vicky suka main-main perempuan ya. Tapi mestinya kehadiran Vicky di Pemalang yang menolak kan harusnya kaum Hawa karena khawatir betul. secara terkait dengan moral. Tapi nyatanya justru yang mengeluh-elukan, yang menyambut dengan hangat, dengan hiruk pikuk itu malah kaum perempuan, terutama ibu-ibu tua. Sangat Ini tepat, bagaimana Pak? sangat tepat itu. Ya, satu sisi tadi Vicky begitu ya, ternyata ibu-ibu penggemar luar biasa. Mestinya kan yang membenci ibu-ibu. Nah. Kenapa ibu-ibu yang antusias gitu? Dan sebetulnya dia kan resmi dia kan, saya lihat dimanapun rebutan foto, dia sehari bisa 15 sampai kemarin 20 tempat sehari, bisa 20 berapa lebih detik, sampai jam 4 terus. Dia luar biasa emang, pada foto. Jadi kampanye paling murah Vicky. Nah, nggak usah datangkan orang, nggak usah selek, nggak usah saku, otomatis datang sendiri. Dan nanti sadar, kami harap bagi pemimpin yang objektif. Oke, baik Bapak. Tadi kan objektif ya. Sebagai closingnya Pak, apa yang akan Bapak sampaikan kepada publik ini? Kami ingin sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, para pemuda, dan orang yang punya anggota banyak dan sebagainya. Ayo bareng-bareng berpikir yang objektif, dengan pikiran yang bersih, bahwa pilihan bupati 5 tahun sekali itu akan menentukan berikutnya. Ya, semua tergantung dari bupati. Apakah bupatinya yang biasa saja hanya ikut-ikutan diatur oleh sekda, diatur itu aja, dikasih anggaran iya, suruh sana sini oke, atau dengan bupati yang memang sepak terjang luar biasa, dia dekat dengan orang-orang yang berduit, orang yang ini. Inilah kesempatan. Kita ini sudah terlalu lama. Kita ini butuh sesuatu siraman. Ya, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, ayo berpikir bareng. Ayo kita bilang. Menurut saya, jago saya ini, ya, ini yang bisa menyambungkan dan mengatasi kebutuhan, mengatasi kesulitan permasalahan di Pemalang. Ya, Artinya bisa mengisi ruang yang kosong Pak. Itu yang kosong. Kita butuhnya itu pemimpin. Pemimpin pintar itu tapi takut ngapain? Pintar seperti apa kan di Pemalang? Hanya buang-buang duit. Mudah-mudahan APBD 26 sana sini. Enggak. Kita butuhnya itu uang masuk. Masuk ke kita, ya. Sehingga pasar-pasar ini pasar luar biasa, pasarnya rusak, pasar sepi. Ya kalau dengan kementerian kan pasar didandani, rumah sakit didandani, ya butuh alat didandani. Ini kita butuh pemikiran yang objektif, pikiran terang, bahwa kami butuh pemimpin yang luwes, yang bisa menghadirkan uang, yang tadinya PAD 400 bisa 500, 600, 700, kemudian yang tadinya DAU hanya 1,2 bisa 4,5, yang DAK ini dana kali khusus, ya. Kita misalkan jalan dikasih 5 miliar, 10 miliar, kemudian PDAM yang kita butuh air bersih dulu pernah dapat 200 miliar, kejar lagi. Kemudian pasar pagi yang dulu pernah dapat 150, kejar. Ya, ini semua mudah. Kita contoh di Solo itu, semua anggaran kementerian ke Solo. Kenapa? Karena ada orang tokoh. Semua itu harus mesti link. Pakai link. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi, kita berpikir jernih. Kita memilih pemimpin yang bisa ngangkat jangka panjang. Ya,
jangka panjang, sehingga pilih yang kira-kira cerdas, yang kira-kira bisa ngangkat Pemalang dengan cepat. Ya caranya apa? Ya tadi link. Saya kira Vicky orangnya santun, orangnya terbuka, tidak ngomong enak, orangnya tidak sombong. Ya. Jadi insya Allah PKB punya tepat ya. Dan kemudian bisa koalisinya dengan rakyat. Ini sangat tepat. Kami sendirian. Koalisi dengan rakyat memang betul. Ya, pendukungnya luar biasa. Kita ini sudah sekian tahun berharap pada yang miskin ekstrim. Waduh, luar biasa, malu kita. Ya. Ayo kita bareng-bareng. Ya, di tempat yang baik ini kami kembalikan kepada masyarakat. Ini kami membawa produk baik, kami membawa figur baik, monggo. Ya, ini kami berharap ya agar APBD kita sehat, IPM kita sehat, pendidikan kecerdasan naik, ya kemudian